pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pemirsa yang baru bergabung, Anda beruntung sekali ketemu channel ini, karena channel ini mengantarkan pemirsa untuk mengerti, memahami bagaimana kita hari ini di sini di alam semesta, di dunia yang sebenarnya dari awal kita sudah dimenangkan oleh Allah. Maka karena dasarnya dimenangkan sehingga kita terpilih untuk dijadikan khalifah fil ardh. Otomatis kalau kita sudah dijadikan khalifah, kita harus berperilaku, berakhlak seperti khalifah. Karena kalau khalifah yang selama ini pemirsa pahami, yaitulah khalifah. Khalifah harus menguasai 4 penjuru arah mata angin dan menguasai, mengetahui 2 unsur utama dalam segala sesuatu. Apa itu unsur utama dalam segala sesuatu? Karena unsur utama dalam segala sesuatu itu harus ada 2, selalu berpasangan. Mau tahu contohnya? Kalau ada di dalam berarti ada di luar. Kalau ada tinggi berarti ada. Sehingga dengan 2 tadi harus terhubung. Karena ada 2 unsur, tapi kalau tidak terhubung batal. Contohnya, kenapa ada putih telur dan kuning telur? Mesti terhubung. Kalau tidak terhubung, tidak mungkin kuning bisa di dalam tanpa tercampur putih yang di luar. Berarti ada keterhubungan. Dan keterhubungan itu namanya loop. Kalau tidak ada loop, tidak mungkin. Nah, yang bisa menghubungkan segala sesuatu yang di dalam dan di luar dalam satu pemahaman tadi, zat itu harus kita dalam satu keterhubungan. Pentilnya itulah keterhubungan itu. Ban dalam itu harus ada pentilnya. Kalau nggak ada pentilnya namanya ban buta. Ngerti ban buta? Kalau zaman dulu tuh ada tuh namanya ban buta katanya. Karena nggak ada udaranya. Tapi ya ada. Nggak ada udaranya. Namanya ban buta. Nggak akan kempes, tapi nggak empuk. Atos. Itu namanya orang tersesat. Ya, karena tidak bisa adaptif, nggak fleksibel dia. Nah, jadi ternyata zat itu harus dimiliki oleh seorang khalifah. Dia keterhubungan dengan Allah langsung. Dari mana? Dan di mana itu letaknya di dalam diri? Zakun. Pentil itu dalam diri kita tuh zakun. Karena kalau bernapas di sini lubangnya 2. Di mana menyatunya? Esnut. Jadi ada unsur zat itu di dalam diri kita. Kalau itu tidak terhubung, zakun tadi mate. Begitu makan, nah mandek di mana tenggorokan itu tidak terhubung. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh khalifah untuk manusia sekarang, dan itulah al-ulama warasatul anbiya. Ketika dia bisa menghubungkan sampai anggota tubuh di bawah kepala, antara sidratul muntaha dan apa bawahnya? Sidratul muntaha ini apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh buminya itu. Bumi. Nah, jadi antara sidratul muntaha kalau tidak terhubung dengan makhluk yang ada di bumi, Ya nggak bisa. nggak bisa. Itu namanya barzakun. Makanya kalau naik mata ini hewan itu di lehernya.
Jadi kalau mati nih hewan di luar lehernya, tersiksa dia. Afwaron namanya. Di dalam tapi tidak di luar, yang di luar tapi tidak bisa lagi ke dalam. Ya wis. Karena tidak terhubung dengan zatnya tadi. Tapi ketika masih terhubung dengan zatnya, itulah al ulama warasatul anbiya. Siapapun itu pangkatnya, ketika bisa zakurnya atau pentilnya, kalau kita di ban dalam itu, ya sudah, beruntunglah orang-orang yang punya pentil, karena dia bisa datang dan kembali di tempat yang sama, menyatu dengan al halikul haqqul mubin. Artinya sama dengan dan berkeadilan. Prabu Siap. melanjutkan yang selama ini ditunggu-tunggu, ilmu untuk sugih, karena menguasai 12 bulan rezeki yang diturunkan ke muka bumi. Ya. Jadi tadi sudah dibuka di surat As-Sajdah, ditambah oleh surat Ghafir ya. Jadi sama-sama 13 itu tadi ayatnya, tapi 40 sama As-Sajdahnya adalah 32 ya. Jadi disitulah sesungguhnya dengan, jadi tadi di An-Nahl ya, An-Nahl 1678, Mukmin 23 13, saya tambah lagi di Ghafirnya yang 40 13 ya. Sehingga di situ jenengan tadi sudah saya katakan, jenengan itu proses yang jenengan alami secara janin, bayi. Setelah bayi jenengan menjadi balita. Setelah balita jenengan menjadi remaja. Setelah remaja maka mengalami dunia yang berkaitan dunia dewasa. Setelah itu dunia Orang tua. Jadi bayi, balita itu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Terakhir jenengan berpulang. Kan juga 7 sebetulnya jenengan lalu itu. Nah, ternyata remaining system tentang 7 itu kan luar biasa, bisa digabung. Nah, secara logika ternyata hari, sedangkan dengan dimensi waktu berarti dari detik, setelah detik menit, setelah menit jam, setelah jam menjadi hari, yaum itu tadi, setelah hari menjadi pekan, setelah pekan menjadi bulan, setelah bulan menjadi tahun. Nah, tahun ini kan sebetulnya gabungan hari ke hari. Nah, tapi mengapa tahunnya kok 12? Mestinya kalau menggabungkan hari itu kan sesungguhnya adanya 7 kali 2, mestinya kan 14. Tapi mengapa di situ kok 12? Logis apa enggak ini? Sumbernya tahun itu kan dari hari ke hari jumlahnya itu loh Mas. Sehingga nanti menjadi 12 bulan itu. Sekalipun bulan itu asalnya juga dari pekan. 4 pekan menjadi 1 bulan sana. Nah, gabungan bulan-bulan itu mengapa kok 12? Mestinya kan 14 logikanya. Wong sumbernya kan dari hari. Yang 7 itu tadi. Tapi mengapa 12? Karena sesungguhnya di situ nanti kaitannya dengan hari berbilang. Hari berbilangnya ada berapa? Sekalipun harinya ada 7. Hari berbilang berarti Ahad, Isnin, Sulasah, Ruba'ah, Khomsah. Kan hanya 5. Lah 5 kamu jumlahkan 7 itu harinya, 5 yang berbilang berarti 12. Lah 5 berbilang itu kalau di Jawa namanya Neptu. Nah, Neptu itu sama dengan sesungguhnya hari berbilang dalam Hijriyah. Kan tidak ada di Samsiahnya itu sebetulnya. Itulah nanti untuk menentukan menentukan hari 1 Muharram perpindahan tahun itu sendiri, atau 1 Syawal atau 1 Ramadan. Clear di sini. Berarti berkaitan dengan jumlahnya Neptu, hari yang berbilang itu. Kalau di wanita nanti evolusinya, kalau kaitan dengan sirkulasi rotasi bumi, bumi itu berrotasi tapi evolusinya setiap 5
kali itu atau 5 hari yang ada berbilangnya itu. Makanya kalau di wanita itu nanti head itu mestinya 5 hari, maksimal 9 karena jumlah seperti makhluk atau rasa itu sendiri. Makanya kadangkala wanita kalau pas head dia akan mengalami perubahan secara hormonal sehingga kadangkala secara kejiwaan dia labil. Kalau bulan nanti mengalami namanya konjugasi sehingga ada nanti namanya kalau di laut itu arus pasang dan arus surutnya itu namanya menjadi pasang surut. Kalau kamu mengetahui ini akhirnya kamu tahu tentang hormonal mempengaruhi jiwanya seorang wanita. Makanya wanita itu disebut ibu pertiwi karena mengalami pasang surut itu. Lah yang laki-laki jangan, karena laki-laki tidak mengalami perubahan pasang surut itu. Makanya laki-laki nek disambati ilmu laduni adem panas. Sebetulnya ke sana arahnya sehingga jenengan ngitung nanti enek ilmu aja bare karena kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah namanya taksasul itu sendiri. Ayo, clear apa enggak di sini? Makanya hitungan kalender Jawa yang berkaitan dengan Suro, Sapar itu mesti klop dengan hitungan Hijriah bulannya itu. Tapi kalau kamu gandengkan dengan yang Syamsiah matahari atau Masehi, pasti ada selisih 11 hari. Kurang piye? Sehingga kamu nanti menemukan saahnya hari sangat, nah istilah wong Jawa ngomong, kamu bisa menghitung hari itu dengan pas karena tidak kamu tambah, tidak kamu kurang. Itulah hebatnya Al-Quran sebetulnya. Karena bisa mengetahui perbedaan itu. Makanya neng wong Jawa enek pasaran kliwon, legi, paing, pon, wage. Kesana arahnya. Nah kalau jenengan tidak menguasai itu terus arep ngitung dino lucu diketawain karo ayam nanti. Karena kamu tidak menguasai pasang surutnya air laut. Kliwon, legi, paing, Pon wage. kliwon, legi, pon, paing, wage. Kliwon, legi, paing. Jadi kliwon itu legi, paing, pon, wage. Wage itu terakhir. Dan nanti itu dibahas sendiri karena itu bisa nanti dari kacamata agama. Itu sesungguhnya ke sana nanti arahnya dari kacamata Al-Quran bisa itu. Makanya ini saya ungkap di permukaan dulu aja. Sehingga nanti jenengan memahami itu. Karena bumi itu selain berotasi pada garis edarnya, dia juga berevolusi. Mengapa begitu? Karena ada rasi bintang yang mempengaruhi. Rasi bintang ini nanti dia akan bergula. Dengan apa? Air laut itu. Karena air laut butuh dipanaskan oleh matahari untuk memisahkan antara NaCl dengan air yang tawar. Sehingga nanti ma'an kamu turunkan dari langit menjadi sebuah rezeki. Hasilnya gitu. Kalau tidak dipisahkan tidak bisa. Hancur semua nanti yang kena air garam. Itu hebatnya di situ. Oh, Allah itu mengatur siklus itu semua. Bayangkan kurang keren gimana kamu kalau sudah bahas Al-Quran seperti ini. Saya tanya, artinya kalau yang diterangkan Prabu barusan tentang rezeki, Ya, ini masih di diri saya, ya, tentang sebuah atau sesuatu yang baik ya, karena rezeki. ya. Tapi kalau mendengar barusan, maka rezeki itu bukan sesuatu yang gaib, Dan dah, pasti. ya. Nah, ya anggap aja ini konsep lama saya ketika rezeki itu gaib. Tapi kalau sudah di sini, rezeki itu tidak gaib lagi. Iya. Nah, hubungannya biar menggugurkan rezeki ini sesuatu yang gaib selama ini, itu biar hancur lebur hangus tiada lagi, sehingga kita bisa mewujudkan rezeki yang menghadirkan nyata. itu. Ya, itu gimana? Taksasulnya telusuri dulu. Ya, contoh langsung aja lah. Biar pemikiran itu lebih gampang saya.
tidak mencari gitu loh. Artinya kasih contoh satu, maka akan bisa diaplikasikan di yang lain-lainnya. Oke, ini saya buka sedikit aja ya. Jangan banyak sekalian biar saya paham. Jadi kadangkala nyuwun sewu, peninggalan dari orang tua kita yang memeras keringat kan orang tua kita. Dan jenengan pengen menjual gitu aja lah taruhlah ya. Yaitu telusuri taksasulnya itu. Jenengan jaluk sepuro karo sing golek dhisik iku. Minta ridhonya itu dulu. Karena seperti apapun jiwanya tidak pernah meninggal. Yang meninggal kan jasadnya. Lah, kamu harus Robik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah itu sering jenengan jaharkan. Nanti tasaksulnya akan ketemu. Nah itu baru jenengan punya keinginan apa jaharkan juga. Nah itu nanti akan cepat terkabul. Ini saya buka. Kemarin tidak saya buka itu. Karena gimana ya? Ya itu coba aja lah kalau tidak percaya. Sepekan aja kamu lakukan itu nanti. Pasti dia menjadi wujud yang real. Karena semua itu jenengan kalau tidak tahu taksasulnya pokoknya gubak-gubuk tidak bisa. Karena dulu yang mencari bukan jenengan, yang berkeringat ya orang yang sudah telah tiada itu. Lah mencari itu kan jenengan kaitkan dengan Al-Qur'an. Nanti cari di situ. Oh ternyata kuncinya harus ke sini dulu. Makanya pentingnya kamu mengetahui sulalah itu. Mengetahui sir itu. Kan sesungguhnya semua itu sebetulnya ada kerahasiaan-kerahasiaan yang itu harus kamu ungkap sendiri dengan pemahamanmu itu. Jangan pemahaman saya. Nanti kamu menemukan itu. Oh ternyata seperti itu. Bisa, saya yakin itu. Cuma kadang saya ketawa, sebetulnya saya enggak, gimana ya, saya sebetulnya jangan ini dulu gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sedikit aja saya buka. Makanya sakit apapun, coba sekali tempo jenengan dadekno kelinci percobaan awakmu dhewe ngene, gak usah wong liya gitu. Sehingga jenengan nanti bisa, oh ternyata ini ya, ternyata bisa ya. Itu. Saya sampai detik ini makanya, tapi tidak usah tahu ucapkan. Wes pokoknya nanti kamu bisa itu. Makanya ngaji dulu ini sampai tutup, nanti di finish itu buktikan apa yang kamu inginkan itu ternyata nanti bisa. Itu jenengan tambah yakin dewe karena pengalaman hadir itu tadi. Oh ternyata mubah dari sini. Lah itu nanti besok kasihkan ke anak. Le bapak ibu mau calonnya rane. Lah itu sing golek kabeh lah bapak ibu. Kalau kamu pengen ini nanti mewujudkan menjadi rezekimu, caranya ada. Tapi harus seperti itu. Nah dia nanti jalannya nggak salah. Lah ini dulu kan tidak dikasih tahu sama orang tuanya. Tuh. Lah saya bisa menelusurinya ya ngaji ini, podcast ini. Oh gitu sih. Nah, terus ya sudah. Karena nanti membuka ini semua jenengan bisa tahu gerbang itu. Oh gate-nya ning kene to. Karena kalau enggak kamu buka gate-nya itu enggak bisa. Karena semua dikunci oleh gate. Karena apa? Di situ ada perjanjian teguh. Itu yang harus jenengan sadari gitu. Makanya jenengan nanti tahu fungsinya mendoakan itu seperti apa karena ngerti gate-nya itu bisa membuka itu gitu. Ya artinya gini, pakaian itu yang bisa merasakan kan di ukuran kamu bukan ukuran saya. Nah teko aku tak guyu juga ada yang saya upaya bagus tahu tak seneni perkara itu apa-apa yang ngebel aku dewa tak aku. Kamu ngaji sendiri punya sendiri dengan ukuranmu sendiri, praktekkan ke anakmu. Iya mas sakit serata rumah sakit alhamdulillah tak subuk dewe istilahnya gitu. Ya iya wong gawe ini bagus ora karo aku kok. Kan awakmu karo nyonyamu. Gelenak-gelenik wong loro kok loro ae nek rumah sakit entek 6 juta, entek 10 juta, 12 juta. Ngelu baduk. Ya carane gak nek rumah sakit piye? Ya awakmu iso dhewe wong sing gawe awakmu kok. Logikanya gitu. Kelahirannya bagus itu biar kan awakmu nikah mbek nyonyamu. Terus kumpul nang kamar, tekan dadi bagus. Mosok pas gawe sampai ngerti terus lali karo kejadiannya. Logikanya itu pemirsa ya. Jadi jangan nanti oh alah tujuannya ngaji itu mengungkap itu gitu loh. Saya punya anak perempuan namanya Sasa. Maaf saya sebut. Itu nek loro tak kon bela aku yo nyapa ora penak awake ini. Ya wes. Ini bukti. Jadi konek lucu sering sampai loro. Ya sekali tempo tak coba tak terang.
ya harus gitu. Jadi tapi nyun sewu pemirsa ya, aku tuh ngetokne hal sing sifatnya gimana. Nyonya aku dulu sebelum nikah dengan saya, koyo-koyo 6 bulan sekali, 1 tahun sekali terus ke dokter terus. Dan dokternya harus profesor dokter spesial sekali datang 300.000, tidak diapa-apakan, cuma bel lewat telepon, baikpun dia membuat resepnya sekali ditebus pasti 500 lebih sampai 1 juta, dan 6 bulan sekali bayangkan. Itu pemirsa ya, salah satu yang saya buka itu. Sekarang ke Al-Baqarah 260 mas. Itu nanti ini dibahas sendiri aja lah ya, tentang rezeki, tentang apa nanti, karena ada kunci 4 rezeki itu sebetulnya, seperti 4 arah mata angin itu. Selain sebetulnya nanti berkaitan dengan ma'an itu. Tuh. Surat Al-Baqarah itu surat kedua ayatnya 60 mas. Oh 60. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar fanfajara min husnata asrata aina qad alima kullu unasin masrabahum kullu wasrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi sesungguhnya ini kaitannya dengan kecerdasan yang saya lihat pemirsa. Jadi kecerdasan itu meliputi apa mas? Kulub, meliputi kholbun, kulub sir, makanya berkaitan dengan mukodasil tua, mukodasil itu sebetulnya berkaitan sesuatu nanti dengan ngerti hadas itu mas, hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang mengakibatkan kecerdasan itu tidak cerdas itu kan sesuatu yang sifatnya pemikiran yang mengada-ada, itu nanti menjadi tidak cerdas kan. Jadi jangan sampai membuat pemikiran yang mengada-ada karena tidak keilmuan sifatnya, itu menutupi kecerdasanmu nanti gak terbuka. Sebetulnya di sana ini arahnya. Lah rezeki itu jangan diartikan dengan bentuk materi sesungguhnya. Jadi otakmu sampai saat ini digawe sehat ora disfungsi, itu sesungguhnya rezeki yang luar biasa. Karena dengan kecerdasan kamu bisa melakukan menganalisis apapun bentuknya, mengobservasi. Itu bukan karena hanya sekedar karena kamu banyak mempunyai apapun, tidak. Karena akalmu sendiri itu sudah sehat sejak awal. Makanya ini kalau membahas ini itu kan sesungguhnya mengapa di sini digambarkan. Ingatlah Musa, ketika Musa itu memohon curahan air, sesungguhnya air itu sebentuk
penting, begitu urgensialnya gitu, di dalam dirimu itu tentang air itu gitu. Air itu karena bentuk rahmatnya Allah sesungguhnya itu, sehingga nanti bentuk hujan. Hujan itu dari kata-kata huda itu loh Mas. Akhirnya akan banyak menerima petunjuk, akan banyak menerima ide yang melingkupi pemikiranmu itu di dalam dirimu. Uang ini banyak idenya, kreativitasnya akan muncul. Ngono loh Mas maksudnya. Sehingga kreativitas yang ada di dalam dirimu nanti mengandung unsur 12 itu. Itu sesungguhnya. Sehingga mengapa berkaitan dengan kaum itu nanti berkaitan kreativitas itu dengan daya tepat gunanya kamu menggunakan kreativitas yang muncul di dalam dirimu itu, sehingga kamu melakukan apapun itu punya dasar yang kuat, karena nanti kenal dengan Isa ibnu Maryam itu larinya harus ke sana, karena itu berkaitan dengan penetrasi pemikiran gitu, karena ada berita kepastian tentang adanya kepastian hukum-hukum dan ketetapan Allah itu, sehingga Maryam semangat membuktikan kepastiannya itu. Nah, kalau tidak dari semangat yang tinggi, maka kamu belajar Al-Quran tidak mau pasti. Nah, bentuk itulah sesungguhnya nanti memancar dari 12 mata air. Dan dari 12 apa kemampuan cara berpikirmu itu nanti berkaitan dengan 12 multiple intelijensia yang ada di dalam dirimu itu, sehingga nanti kamu bisa menggunakan ketepatannya terhadap apa yang telah kamu temukan dari lahirnya dari kecerdasan yang multiple intelijensia itu tadi. Berarti otak kananmu berguna itu. Nanti karena kerjasama dengan otak kiri, sehingga nanti kamu lahirlah namanya AQ dan CQ. AQ itu multiple intelijensia itu, CQ itu nanti dengan etika dan moralnya. Kaitannya ke sana sebetulnya, sehingga kamu bisa menggabungkan otak kanan dan otak kiri, sehingga nanti ngerti pemahaman secara kognitif dan pemahaman secara afektif. Kognitif itu secara analisis dari pengumpulan, dari penalaran, sehingga kamu paham setelah menjadi sebuah pemahaman yang kognitif di dalam pemikiranmu, ide-ide kamu olah, maka akan mengimplementasikan dalam tindakan. Nah itu kan tepat gunanya itu. Berdaya guna itu kamu mencurahkan seluruh pemikiranmu, mendaya gunakan seluruh ide-idemu itu, sumbernya dari Lauhil Mahfuz itu, sehingga nanti menjadi tepat guna dalam penerapan sebuah langkah pengamalan, sehingga menjadi pengalaman alamono alamin, menjadi hidir akhirnya. Arahnya ke sana, karena menjadi hidir itu bentuk pengalaman yang bisa kamu rasakan dengan cinta kasih yang mendalam, sehingga pengalaman tidak bisa diceritakan karena di tingkat kesadaran rasa gitu loh. Nek prosesnya mbok ceritane gak apa-apa, rasane gak iso. Proses kamu menggabuli istri kan bisa kamu ceritakan, tak nenek nih, tak ngono nih, mbuh wis terserah. Tapi rasanya arep mbok critakne piye? Logik apa ndak ini? Gitu loh. Proses nang iso ning hotel, proses iso ning kamarmu, wis terserah. Iso ning kamar mandi, wis terserah itu mbok critakne. Iso mbok tumpahne ning meja, ning kursi, terserah wis. Tapi rasanya kan tidak bisa kamu ceritakan karena itu pengalaman puncak kesadaran rasa. Ngerti-ngerti lemes ngene lah, wis gitu loh. Piye, ini logik ndak ini? Kira-kira ini rasio logika jalan ndak ini? Nah, itulah makanya mengapa sesungguhnya 12 mata air itu dari kecerdasan. Lah yang ditutup itu batuk kepala karena keras, makanya orang kadang-kala sering ngomong, anjane keras batu kepalamu itu. Nah, memang pemikiran yang berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan pemahaman, dengan etika pemahaman yang masuk ke dalam dirimu itu menjadi ideologi. Itulah nanti kaitannya dengan
kesahidan itu sebetulnya itu pemirsa. Makanya mau hati-hati pemirsa membahas ini. Saya tahu kenapa tadi Prabu ketika saya ngomong zat dengan Apa? contohnya, dan ketika barusan Prabu mengumumkan rasa tadi, itu sama dengan yang saya contohkan dengan barusan yang disampaikan itu sama. Iya, makanya saya nyalamin karena ada korelasi, ada relevansi yang tepat. Itulah keterkaitannya. Itu kalau tidak pas saya nggak mau, tak biarkan. Semesta tadi, ya itu tadi dalam satu kesatuannya. Iya, mestinya ke sana arahnya. Makanya kalau jenengan sudah memahami itu, air itu sumber kehidupan dan merupakan wahyu dari langit, sesungguhnya itu. Makanya sebentar, Bani Israel itu orang yang sudah menggunakan otaknya, kecerdasannya, tapi belum menggunakan petunjuk sebagaimana pengamalan sampai ke tingkat rasa. Gitu loh. Karena air itu wahyu. Makanya mengapa Musa itu kecele pas meguru nenggene Khidir. Karena Khidir sudah sampai tingkat pengalaman, Musanya baru tingkat kognitif. Jadi jelas tidak sama. Itu karena harusnya Musa itu ngalah mbek Khidir karena Khidir mengalami, Musanya baru tingkat kognitif. Lah Khidir wis afektif, ya Musa sing kaget-kaget. Oh iya Mbah Khidir arep kaya apa aku tetep kalah. Karena jenengan ngalami semua itu sampai tingkat rasa dengan puncak kesadaran, aku isik neng konsep gitu loh sebetulnya. Ya jelas kalah, tidak mungkin akan menang dengan Khidir. Begitu Musa menyadari itu, akhirnya bisa menghadirkan apa yang dia konsepkan itu, maka Khidir yang dulu nggih leres. No, si Musanya akan seperti itu. Makanya apa hubungan antara kecerdasan dan wahyu itu sendiri? Kan akhirnya ada pertanyaan itu. Karena kecerdasan kalau tidak dibimbing dengan kewahyuannya Allah itu akan liar. Karena sifatnya kecerdasan itu liar. Itu loh. Karena mengapa? Sangat banyak konsep orientasi yang melatar belakangi pemikiran itu sendiri. Sebetulnya itu. Makanya luar biasa sebuah kecerdasan seseorang itu. Dari kecerdasan itu pun akan menjadi sebuah apa ya, nek pengarani sebanyak lah itu nanti menimbulkan alibi, menimbulkan argumentasi macam-macam. Ya, makanya batuk kepala itu harus ditutup dengan tongkat. Tongkat itu sifatnya dia lurus, sirotol mustaqim. Itu sifat tongkat salah satunya itu. Dan dengan tongkat itulah kamu berjalan itu lebih tegen, lebih apa ya, punya inilah, punya komparasi, tolok ukur, indikator yang kuat integritasnya itu. Makanya digambarkan pasti tongkat. Tuh, makanya seorang jenderal itu nek wis nampa tongkat ya wis akhirnya bisa memberikan komando, perintah. Tuh, ya, hebatnya di situ lah. Kalau ndak gitu ndak paham nyekel tongkat komando tapi tongkatnya dhewe gak iso lurus ya. Ya ini selinganya Bang. Saya kadang yang kudu guyu dhewe ngaji ya nek lucune, ya nek nangis tapi ya nek meden-medenine ngono, nggarano sedih, nangis, semua rasamu hidup gitu loh. Wah, sing nyekel tongkat komando, tongkate nisor ganas nih kok tongkate sing lurus. Ngapunten. Ya kadang kala ya rada piye ngono. Jadi itu Mas, jadi jenengan nanti paham bahwa sesungguhnya itu harus ada reaksi yang lurus tongkat kecerdasan otak itu. Karena berkaitan dengan kreativitas kecerdasan otak.
Jadi kecerdasan 12 di otak kanan, multiple intelligentsia itu sesungguhnya berkaitan dengan imajinasi, ya, intuisi, apresiasi, proses visual, pengenalan wajah secara wujud, sosok, bentuk, atau struktur dan value. Itu nanti kalau wajah ya. Sehingga nanti kamu bisa mengekspresikan itu setelah mengenali wajah itu. Setelah itu bisa menginterpretasikan apa yang kamu kenali dengan ekspresinya itu. Sehingga nanti ada kreativitas di situ untuk menghadapi keadaptifan itu. Karena bentuknya harus adaptasi terhadap itu semua. Sehingga ada empati terhadap lingkungan sekelilingmu. Sehingga pemikiran yang menyeluruh atau holistik, utuh, itu tidak akan terpecah-pecah. Tidak menjadi keparsialan lagi. Tuh. Sehingga kecerdasanmu itu bisa kamu kendalikan. Itulah kamu nanti menguasai emosionalmu. Sehingga nanti ada respon secara gerakan atau tindak tanduk yang itu nanti implementasinya terhadap etika dan moral. Sesungguhnya ke sana, sehingga begitu mendasarnya dan esensinya pondasi ini nanti untuk membentuk peradaban berkeluarga, bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, dan berorganisasi sekaligus bernegara. Kan lengkap karena kamu menguasai 7 itu tadi. Tapi sekupnya ya kok keluarga sih. Makanya nek duwe bojo cerewet matur suwun karena sampean terlatih menguasai keadaan. Cara nyopir gak kagetan. Ngono lho, bah sempit, bah jembar, disalip kanan kiri, ora gampang kaget. Ngono. Ya, berarti guru spiritual yang paling hebat ya pasangan hidupmu sama anakmu. Ngono sayang. Iku pemirsa, kurang keren piye bahasa Al-Qur'an keren ngene jarine bahasa Al-Qur'an opo kuwi? Mendem banyu got nggih mboten. Ngono lah. Opo gedabrus piye? Enak isine kabeh iki mau nek ora mosok iso nerangke secara keilmuan. Wong kabeh wis tak buka iki mau. Itulah sesungguhnya pemahaman universal. Ini untuk membentuk sebuah harmonisasi, bisa menggali siklus di kehidupan itu sendiri di dalam alam semesta, sehingga kamu mengenal tentang rantai makanan karena kamu bisa mewujudkan ekosistem. Akhirnya kan kamu tidak menyalahkan tikus dipangan ulo, gak nyalahne ulone, ulo dipangan raja wali, gak nyalahne raja waline, raja waline dipangan macan, ya ora nyalahne macane mbok bedil, engko kantonge mbok jupuk, ya ora nyalahne sing bedil. Karena untuk membentuk sebuah siklus hidup dengan rantai makanan, akhirnya kamu mengenal hubungan mutualisme. Sesungguhnya ke sana. Itulah sesungguhnya memahami keuniversalan yang ada di alam semesta dalam kehidupanmu, karena kamu akan mengenal sesuatu yang absolut sekaligus sesuatu yang realitas, sesuatu yang sifatnya sangat relativitas, kesementaraan. Selain itu, jenengan juga mengenal tentang keilahiyatan dan kemanusiaan. Keilahiyatan ketauhidan, kemanusiaan berarti berkaitan dengan kesementaraan dan peradaban relativitas. Mengenal relativitas yang sifatnya kesementaraan sekaligus dengan gandengannya keilahiyatan atau kebakoan dan absolut. Itulah ketetapan hukum Allah atau sunatullah. Itu nek rambut cekel kiwa tengen ya bar. Karena ngertimu sak sisi, gak payu kok ning ngarepe Gusti Allah. Sehingga kamu memahami sesuatu yang sifatnya holistik, menyeluruh, utuh, tapi juga ngerti tentang keindividualan itu sendiri.
Itu pentingnya kamu memahami itu semua. Karena mengapa? Semua membutuhkan satu dengan yang lainnya menjadi makhluk sosial, karena setiap individu mempunyai potensi dan bakat, kelebihan, sekaligus ada kekurangannya, sehingga tidak menyalahkan jenengan seperti yang saya kaitkan dengan siklus hidup, ekosistem, rantai makanan itu sendiri. Karena itu kamu harus menumbuhkan kesadaran dalam diri itu untuk menjadi sebuah suri tauladan, karena memahami bakat minat dalam diri setiap individu itu 12 cabang ilmu atau 12 potensi kecerdasan dalam diri itu pun sekaligus dengan juga punya 12 kelemahan apa yang ada di dalam potensi diri masing-masing. Itulah minat dan bakat. Secara data ada 3 miliar itu tadi di DNA sekaligus di RNA masing-masing setiap makhluk hidup. Kurang piye saiki. Itu pemirsa. Sehingga kalau panjenengan memahami itu, jenengan akan hati-hati melangkah. Karena tidak sesederhana yang jenengan lihat selama ini, yang jenengan dengarkan selama ini ternyata cuma dongeng, dogma, cerita, dan itu semua dikemas dengan namanya turun temurun. Sehingga agama jenengan ngonowi tak kira. Gak mbok golek secara taksasul dan keilmuannya itu bahaya. Lah iku nek mbok gawa sampai engko mati piye? Gak kejingan. Itu makanya itu jangan kamu pertahankan hukum kematian untuk dirimu ya. Moh nek aku galinen itu. Mosok sampai engko menjadi manusia akhirnya gak nek bedane karo kewan atau tumbuhan, ndak mau memikirkan itu semua. Pokoknya ditanam hidup, payah panen dipanen. Padha karo kewan sing diopeni iki percuma. Itu pemirsa. Nah, itu makanya. Ya, silakan. Ya harus ada interaktif. Bagus itu. Jadi boleh. Ketika saya tahu jalan pulang, maka seluruh atas saya zuriat tahun itu selamat bersama saya semua. Ya kan? Boleh. Nanti apapun bentuknya, karena seperti apapun kamu bisa seperti ini kan DNA-nya juga dari beliau-beliau itu. Tadi. Karena konektivitas tadi, makanya saya mengatakan apapun yang terjadi kemarin, ketika sekarang saya supirnya selamat. Iya kan? Boleh. Oke? Pemaknaan itu tidak boleh dibatasi. Ya, boleh. Makanya artinya kan secara ketahuitan ufuk, ya, ketika saya sudah menemukan ahad, ya, maka yang golongan mau laron kayak afwaron kayak suaron kayak ketika tak tumpak nobisku selamat kabeh, ya enggak? Boleh. Oke. Ya, karena tapi kan menemukan seperti ini kan tidak setiap orang. Artinya ya, dengan hal yang sama panjenengan pun begitu kan. Ya, otomatis. Makanya kita bisa ngopi di Istawa, ya enggak? Itu pemirsa. Jadi yang penting bagaimana panjenengan memahami itu semua. Itu kognitif juga efektif. Lahir ya batin. Start finish. Yaksrid wal maghrib. Itu penting. Karena ternyata tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sifatnya remaining system dari yang 7 itu tadi. Karena kalau kamu tidak bisa remaining system yang 7 itu, ya bahaya. Pertanyaannya sekarang, kan karena kita ini terdiri dari RNA, DNA dan RNA. ya kan? Kalau laki-laki kan membawa DNA. Kalau perempuan kan RNA kok. Apa ya juga DNA dan RNA? Sama. DNA. Oke, sekarang, karena perempuan juga punya DNA cuma RNA. Oke, Karena itu dua macam. Pertanyaannya, ketika anggap aja dalam satu sisi nih,
dia tidak punya Adamnya, ya kan? Kan secara logika dia kan terputus zuriatnya karena dia tidak membawa Adamnya. Tapi kan tidak ada kehidupan yang seperti itu kan tidak ada. Ya, artinya gini Pak. Ini misalnya nih orang yang tidak mempunyai anak, berarti kan terputus dia toh, ya tak? Ya tidak juga. Secara yang sampai di dia terakhir, Gini Mas, gimana? karena dia sendiri sesungguhnya kan perwujudan yang lengkap. Benar, kalau itunya oke, nggak ada Iya. masalah. Maksud saya begini, kan kalau dilihat dari sisi artinya dia berakhir di titik itu, di orang itu, Iya. ujungnya Iya. seperti ekor yang tidak ada sambungannya lagi. Ya enggak apa-apa. Ya kan nggak masalah kan? Enggak masalah. Tapi kalaupun titik ujung terakhir itu dia tidak bisa menemukan jalan pulang lah kasarannya, ya kan? Ya berarti semuanya jadi afaron logikanya. Itu kan konsekuensi logis dia Mas, enggak sendiri. ya artinya. Tapi manakala dia bisa kembali, Ah, maka sak juriatnya pun selamat karena dia tadi. Logikanya kan begitu. ya artinya nek secara tapi tadi dikunci loh Mas di situ. Bahwa ternyata DNA RNA kan membawa masing-masing. Karena tidak bisa dikembalikan ke jamaah lagi. Cuma karena ada silsilahnya itu Ya. nggak masalah, silakan. Ya. Tapi antar silsilah dia tidak akan bisa memberikan masing-masing karena dia tetap membawa sendiri-sendiri Mas. Dan itu begini Mas, makanya nggak usah banyak kita memikirkan itu Iya. karena ini kan membahas diri kita. Iya. Nah, itulah sesungguhnya keabsolutannya Allah, tapi sekaligus universal. Itu universal karena menyeluruh di dalam 3 miliar itu Karena tadi. terhubung dengan S-nut itu mau, Mm-mm. pentil itu mau. Nah, dan dia dulu juga punya esnum. Ya. Dia akan mempertanggungjawabkan esnumnya itu sendiri. Jadi ibarat kalau boleh diomong, Hmm. seperti batang tebu atau ruas kelapa, masing-masing tersekat-sekat suatu batas. Nah, itu loh Mas maksudku. Sekalipun sesungguhnya dia kemasan satu silsilah. Iya. Iya. Ya, kan tebu itu kan ada ruas-ruas. Iyalah. Ya, perluas itu aja lah berarti juriat itu terbatasnya. Betul. Ya, ya. Seperti Oh, batu juga. makanya jenengan nanti kalau sudah ini kan baru sub 2 ya. Nanti kalau sudah sampai 11 Mas, jenengan nanti wis meneng tok. Gak komentar yang sesudahnya. Dan cuma kita tahu oh saya nanti ke sana. Ya sudah. Karena Mbah Sun ya itu nggak usah kita. Pokoknya nanti jenengan besok diri. Karena ternyata bajumu nggak bisa kamu kasihkan orang tua. Iya, otomatis. Kepada anakmu pun nggak bisa. Iya. Ya bajumu baju. Iya. Bajumu tadi. Satu Walaupun satu jam. Iya. Makanya Adam nanggung Muhammad gak iso, Muhammad nanggung Adam gak iso. Paham. Clear? Hmm. Kayak itu. Ya tadi yang dibahas di situ tadi di ruas-ruas itu tadi. Makanya mengapa Muhammad saat menjelang aja itu Mbak Paman Abdul Muthalib itu luar biasa sayang. Mengeluarkan air mata bukan karena apa. Aku ini jane noto kewafatan Dewi iso. Jaluk kapanpun bisa. Bahkan sampai kapanpun aku corone le ya. Ini nek oleh tak omong deh. Itu bisa. Karena Mbak Allah sampai kayak keluasan seperti itu. Karena aku yang makhluk pun yang namanya linas bisa. Kamu minta apa? Tapi kan kamu akan paham awakmu terbatas. Kok sampai nek wis 85 nek gak koyo saiki kok. Nah itulah nanti jenengan akhirnya ya mungkin pasti. Itu. Makanya beliau meneteskan air mata karena sayangnya terhadap si Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu jenengan kok pirsa mengapa namanya Abdul Muthalib dari Bani Hashim itu semua itu runtutan Mas. Engko dibahas saat Muhammad menemukan dan mengenal Allah secara Muhammadnya nenek perjalanan ini Mas. Mengapa ibu Muhammad namanya bapaknya Abdullah, ibu Siti Aminah ya.
mengapa menjadi Aminah sehingga Muhammad menjadi Al-Amin. Sebetulnya itu runtutan, Mas. Runtutan kejiwaan seseorang itu. Asik, Mas, ngono wis bahas nang belum Ilyasa, belum Nuh. Wah, ini kan kita belum bahas seluruh kenabian kerasulan, Mas. Karena kayak bahas kita wis ngene. Asiknya seperti itu. Seneng sampai ngono wis buka wi kabeh dengan kurun waktu 5 tahun, 10 tahun jenengan akan semakin Masya Allah. Dan itu nikmat kamu nanti. Sampai tua itu wis tenang banget. Itu. Karena butuh itu kita. Kedamaian, jalan kedamaian. Iyalah, jadi nggak usah berpikir seperti sekarang mikir keluarga, nggak usah. Apa yang ada saat ini di sini sekarang udah beres. Nggak usah berpikir yang macam-macam ke sana kemari, nggak usah. Cuma kamu ingat bahwa kamu sebelum di sini di mana, terus untuk di sini dan setelah di sini bagaimana. Itulah kamu menemukan mukarnatirmu sendiri, rokepatirmu sendiri. Karena molekular ada di dalam dirimu. Oke, dari 4 video hari ini dikonklusi dulu di sini 5 menit. Oke. Jadi sebelum kita nanti melanjutkan video kita, itu begitu pentingnya. Mengapa? Karena kita ini ternyata memang bodoh. Karena selama ini kita diombang-ambingkan oleh sebuah informasi yang kadang kala informasi itu ternyata banyak sampahnya, banyak hoax-nya, itu benar. Makanya jangan sekali-kali kamu mengikuti kebanyakan orang dan banyaknya informasi itu. Karena itu bukan sebuah kebenaran, tapi pembenaran yang butuh validasi dan legasi sekaligus aktivasi-aktivasi dari makhluk-makhluk itu sendiri. Karena namanya generasi, namanya turun-temurun. Nah itu harus betul-betul kamu selidiki betul. Sehingga kamu nanti betul-betul menggunakan kecerdasanmu. Sehingga nanti menemukan sebuah petunjuk itu. Karena petunjuk itu butuh penalaran, butuh penganalisisan, butuh pengobservasian di dalam diri. Ya, yang penting butuh merenung gitu aja. Makanya apapun itu bentuknya, yang paling puncak adalah perenungan. Renungkan apa semua itu. Kejadian tentang dirimu, kejadian tentang pasangan hidupmu, kejadian apa yang telah selama ini kamu lakukan. Nggak usah mikir yang macam-macam. Itu nanti kamu selamat. Itu. Karena di saat jenengan terlalu memikirkan masa lampau, memikirkan istrimu, terus memikirkan anakmu, hancur kamu nanti hidupnya. Karena kamu justru lupa akan tentang dirimu sendiri itu dijadikan. Itu pemirsa, karena rata-rata kebanyakan orang itu terpokok dan terpaku dengan kebutuhan lahiriahnya, kebutuhan materinya. Karena memang itu sudah pelik, sudah menyibukkan kamu sehingga kamu terlupakan apapun bentuknya. Sehingga kamu tidak lagi menggunakan critical thinkingmu yang bagus. Sehingga apa informasi yang masuk dalam dirimu kamu anggap sebuah kebenaran. Padahal itu pembenaran opo meneh. Kamu mengukur apapun itu dari banyaknya orang. Wah itu tambah celaka kamu nanti. Karena kena Quran surat yang kemarin saya ketengahkan itu. Karena semuanya itu bohong, menyesatkanmu dan sekedar angan-angan dia aja. Nggak real, bukan realitas yang kamu hadapi itu sendiri. Itu sesungguhnya pemirsa. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Dilanjutkan atau ditutup di sini? Ditutup ya. Itu pemirsa, apa yang saya ketengahkan ini menjadi guna manfaat, menjadi sebuah cahaya yang meliputi dirimu, di luar dirimu, di dalam dirimu, sekaligus di hadapanmu, di belakangmu, di kanan kirimu, di atas dan di bawah, sehingga kamu mencapai akhir yang selamat, wa awalu wa akhirunya. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Monggo.